Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, pelajaran akidah pagi ini adalah tentang ta'til. Ta'til itu ta, ain, to, ya, lam. Ya, jadi kalau saudara mau nyusun ta, ain, to, ya, lam, sambung ta'til. Ta'til secara bahasa artinya at-tala. Artinya khulu wa faraq, mengosongkan. Ya, dalam suatu ungkapan yaumul utlah artinya hari libur. Kalau dalam bahasa sehari-hari, yaumul utlah. Al-yaum yaumul utlah, hari ini adalah hari libur. Nah, itu diambil kata ta'til. Itu secara bahasa. Dalam Quran ada pengertian ta'til ini dalam surat 22 ayat 45. Wa bi'rim mu'attalah, dan sumur yang dikosongkan. Secara istilah, ya, apa pengertian ta'til? Ta'til ini adalah bagian dari satu dari 4 kaidah dalam berakidah. Ya, satu dari 4 kaidah dalam soal akidah. Nah, kaidah ini itu tidak dipelajari di pelajaran agama untuk anak-anak kita, yang beredar nggak ada. Jadi seumur saya belajar Islam, nggak pernah dapat pelajaran ini. Ya memang karena dalam bahasa agama, ya pelajaran agama itu semuanya merujuk kepada apa yang diyakini oleh orang banyak. Ya, dari zaman dulu itu sepertinya Kementerian Agama itu selalu dipegang oleh NU. Nah, sehingga warna NU lah itu. Nah, ini tidak ada. Yang ada, yang sering suka saudara dengar, wujud, kidam, bako, sifat 50 namanya. Sifat 50. 41 diberikan untuk Allah, 9 untuk Nabi. Itu yang diajarkan pada anak kita. Yang 41 itu uraiannya, 20 sifat wajib untuk Allah, 20 sifat mustahil, udah 40. 1 sifat wenang. Mulai dari wujud, kidam, bakola. Yang mustahil apa? Tidak wujud, tidak bako, pokoknya ada tidaknya. Tapi dalam bahasa Arab. Kemudian yang wenang, Allah bisa mengadakan, bisa tidak mengadakan. Itu sifat wenang. Nah, yang 9 lagi diberikan untuk Rasulullah. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat wenang. 4 sifat wajib yang diberikan pada Rasulullah yang suka kita dengar, yaitu siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Nah itu. Yang 4 mustahil apa ya lawannya? Tidak siddiq, tidak amanah, begitu. Nah, yang 1 wenang buat Rasulullah, beliau bagaimanapun adalah manusia biasa, bisa sakit, bisa sehat, bisa gembira, bisa sedih. Nah, itu. Jadi itu yang dibahas dan diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau yang ini 4 kaidah
4 kaidah dalam berakidah itu tidak diajarkan. Di pengajian-pengajian juga kita jarang dengar, kecuali yang digagas oleh manhaj salafus salih. Ya, contohnya kalau dia menggunakan kitabnya, kitab At-Tauhid, baru ada. Ya, karangan Abdul Wahab. Tapi orang sudah menuduh negatif ya. Abdul Wahab, terus Syekh Utsaimin, Bin Bas, Saleh Fauzan, dan sekarang sudah dibahas oleh banyak manhaj salafus salih. Ya. Jadi ini ta'til 1 dari 4 kaidah. 4 kaidah itu selengkapnya adalah ta'til, tidak ta'til, ada depannya tidak semua. Tidak ta'til, adam kalau dalam bahasa Arab, adamut ta'til, tidak ta'til, tidak tahrif, tidak tamsil, tidak takyif. 4 tak aja pokoknya. Ya, tidak ta'til, tidak tahrif, tidak tamsil, tidak takyif. Ta'til ini tadi tuh artinya ya, meniadakan tuh. Mengosongkan. Kalau tahrif urusannya dengan huruf. Hurufnya diganti. Redaksi singkatnya. Yang dari sana ada dikatakan tidak ada. Ya, yang ada dikatakan tidak ada, yang tidak ada diadakan. Diganti hurufnya. Nah, ini bisa menimpa banyak ulama kaidah ini. Contohnya ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ketika menafsirkan, ulama ini nggak paham apa maksud tangan Allah di atas tangan mereka, maka diganti tuh tafsirnya dengan ai kudratuhu, kudratnya Allah di atas kudrat mereka, begitu. Nah, penggantian ini tidak boleh menurut ulama ini, ya, menurut ahli akidah tidak boleh. Sebab apakah betul tangan selalu diartikan dengan kudrat? Ya, untuk Allah nggak bisa. Begitu juga yang lain-lain, pokoknya banyak. Ya, seperti hal-hal yang biasanya bersifat suprarasional. Pada sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Oh, turun itu artinya muhitun bihim, meliputinya. Bukan turun, yang turun dalam pengertian dari atas ke bawah, begitu kata sebagian. Nah, ini namanya mengingkari taktil. Namanya taktil sudah. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, secara istilah, secara syar'i, taktil itu huwa nafyun wa ingkarul khaliq au nafyu sifatihi wa asma'ihi juz'ian au kulian. Yang namanya ta'til itu adalah menafikan, menegasikan atau mengingkari khaliq. Ya, mengingkari khaliq sifat atau namanya, baik secara sebagian atau secara menyeluruh. Jadi ini menimpa banyak ulama, bukan kita aja orang awam. Contohnya menghadirkan Israel. Menghadirkan Israel, itu namanya ta'til. Israel diakui sebagai malaikat maut. Ya. Israel itu nama malaikat maut. Tapi tidak ada nas yang menjelaskan nama malaikat maut itu Israel. Tuh, jadi baik dari Quran dan hadis tidak ada. Israel, Israfil ada, Mikail ada. Jadi siapa yang pertama kali menamainya? Ya, saya juga belum ketemu. Pokoknya nerima aja begitu, Israel. Nah, itu namanya taktil. Sebab dari sananya nggak ada, diadakan. Atau dalam pengertian teknis, taktil itu mengingkari ketetapan Allah. Mengingkari ketetapan Allah untuk dirinya. Baik dari sisi nama maupun sifat. Jadi Allah sudah menentukan namaku ini, tapi dirubah.
Ya, jadi ini adalah mengingkari apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah menyebutkan namanya ini, di kita buat lagi. Ada juga orang yang ikut itu, apa ya, saya lupa itu, digunakan bahasa Jawa. Sang Maha Urip apa gitu tuh. Saya lupa itu. Pokoknya diganti bahasa Jawa lah. Dan itu dijadikan zikir. Hakikat ta'til itu apa? Bayana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hakikata qauli mu'attilah bijami asnafihim haitsu qala an nufatil sifat. Jadi mereka itu menegasikan sifat. Pokoknya kalau ada keterangan-keterangan agama yang menurut kita di atas kemampuan akal, kita harus hati-hati. Periksa dulu apa dalilnya itu benar apa enggak. Kalau benar, kita harus sami'na wa ata'na. Sebab itu di luar di kemampuan kita. Ya, seperti tadi tuh, kalau dalam masalah Allah turun seperti sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Sementara yang namanya sepertiga malam ini kan merujuk waktu. Waktu ini nisbi. Sekarang kita jam 5, di Arab Saudi masih jam 1. Selisih 4 jam, apalagi dari sana. Kemudian ada lagi wihdatul wujud, yang lalu mengaku aku inilah Tuhan, bukan? Itu gara-gara ada hadis itu, aku bagaimana prasangka hambaku. Ya, kalau dia mengira aku dekat, akan menjadi dekat. Maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatan kan ada tuh, ana inda dzoni abdi. Itu dijadikan dalil wihdatul wujud. Akhirnya dia ngaku dia itulah Tuhan. Nah, ini juga namanya taktil. Ya, kesalahan dalam memahami dalil. Lihadza kana salaf wal a'imah yusammuna nufatas sifat mu'attalah. Karena itu ulama dulu mengatakan orang-orang yang melakukan taktil, kesesatan taktil disebut dengan mu'attilah, kelompok mu'attilah. Ya, kelompok mu'attilah disebut dengan taktil. Kelompok orang yang taktil disebut mu'attilah. Li'anna haqiqata qaulihim ta'tilu dzatillah, karena hakikat ucapan mereka mengingkari zat Allah. Nah, taktil ini ada 3 macam. At-ta'til salah satu aksam. Ta'tilul masnu' an sani'ihi, memisahkan karya dengan penciptanya. Memisahkan karya dan penciptanya. Contohnya sebenarnya menyebutkan hukum alam, itu maksudnya apa? Mengatakan hukum alam. Apakah alam punya kemandirian untuk menciptakan hukum? Apa maksudnya itu? Mengatakan hukum alam. Apakah alam itu menciptakan sendirinya itu dengan hukum? Karena hakikatnya hukum Allah. Kalau Allah mengatakannya hukum yang tidak tertulis, ya sunatullah. Tetap kaitannya dengan Allah. Tapi kita menyebutnya dengan hukum alam. Apakah maksudnya alam yang menciptakan hukum? Ya, contohnya nih, ada benda yang aneh. Kok bisa begini ya? Ya itu sudah alami. Kalau dimaksudkan dia mengatakan alami itu memang sudah kemauan alam, salah. Ya kalau kita mengatakan, ya sudah takdir Allah itu mah. Kalau orang Islam kan begitu. Ya, semua yang kita lihat aneh itu. Ya pesona alam lah singkatnya. Kita lihat itu semua tidak berdiri sendiri, itu Allah yang mencipta. Ya, jadi pertama memisahkan antara karya dengan penciptanya. Jadi kalau diskusi, setiap sesuatu pasti ada penciptanya. Lah, siapa pencipta sang pencipta? Nah, itu sesatnya di situ. Kalau semua ada penciptanya, siapa pencipta Allah? Kalaupun kau cari, tetap nggak akan selesai. Nanti sang pencipta, terus nggak ada selesai. Makanya ada yang berani mengatakan, tidak ada di Al-Quran yang menyebutkan Allah
Itu kok ulama-ulama besar itu. Kok bisa begitu? Di Quran ini tidak ada. Kata siapa? La ilaha illa ana fa'budun. Aku ini Allah. Jadi tidak ada pengakuan bahwa aku ini Allah. Kata siapa? Jadilah orang-orang yang tanggung kayaknya nih. Tapi sudah kandung besar. Tidak ada pernyataan aku ini Allah. Ya, jadi memisahkan antara kata orang itu kosmos. Ini yang ada ini namanya kosmos. Yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, ini kosmos. Pasti ada penciptanya. Ya, begitu teraturnya ya alam inilah ya tercipta begitu teratur itu. Sistemnya itu begitu rapih. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kalau terjadi dengan sendiri akan tabrakan. Yang kedua, ta'tilus sani' an kamalih al-muqaddas. Mengingkari sang pencipta dari kesempurnaan. Harusnya kan kita meletakkan kesempurnaan itu pada Allah. Ya. Kesempurnaan itu pada Allah. Sehingga bagi orang Islam ketika ditanya, mana hukum yang paling sempurna? Ya hukum Allah. Dan itu tidak salah. Menurut akidah tidak salah. Tapi menurut orang yang berkebangsaan salah. Ya, sebagai begini. Maka hukum di Indonesia ini disebut dengan hukum positif. Positif yang dimaksud di sini bukan lawan dari negatif, bukan. Positif itu adalah yang berlaku sekarang dan di sini. Kekinian dan kedisinian. Itu yang namanya positif. Buktinya orang Indonesia sendiri merevisi. Suatu saat, wah ini udah nggak cocok ini hukum ini, diganti kan? Dia sendiri yang mengganti. Dan ketika hukum ini dibawa nyebrang ke Malaysia, udah nggak laku. Tapi hukum Allah, Anda mau bawa kemana pun sama. Itu, nah makanya hukum Islam ini hukum global. Kita ini, contoh yang amat sederhana, kita ini adalah sebagai tokoh internasional. Orang Islam itu tokoh internasional. Seperti saya sudah meleburkan diri menjadi namanya nama Islam, Hidayatullah. Kalau nggak lihat muka orang nggak percaya. Kalau ngelihat muka nggak percaya. Wah masa sih? Jangankan sampean orang Arab yang nggak percaya. Ngelihat muka. Tapi itu internasional. Jadi kalau saya pakai masih nama itu ada orang masuk Islam itu apa belakangnya masih disisain tuh. Ya, Antonio Safei masih Antonionya ke bawah. Ya kan? Untuk mencirikan dia tuh suku tertentu. Kalau saya kan hilang. Jadi kalau nggak ngelihat mukanya nggak bakal percaya. Masa sih? Gitu kan? Nah, tapi kalau Antonio Safei, orang masih tahu Antonio. Terus siapa lagi? Ustadz siapa? Belakangnya ada limnya. Namanya Aminuddin Lim contoh. Masih nyisa dikit tuh. Kalau saya polos, hilang semua. Nah, itu. Jadi sebenarnya kita dengan menamakan diri Islam itu menjadi internasional. Sulit ditebak suku apa gitu loh. Ya kan? Seperti Mulyono, oh Jawa itu mah. Masalah. Segera ketahuan kan? Hilman. Suku apa? Susah, Pak. Kalau yang di double tahu. Didin, Saprudin, itu sudah itu mah. Yang diulang. Ya kan? Tapi kalau nama Islam, mulus, sulit ditebak. Suku apa? Ayo. Kalau nggak tahu. Kalau nggak kenal. Nah, itu satu contoh bahwa itu internasional. Bukan saya bukan saya merendahkan nama-nama. Karena nama itu kan pemberian ayah ya. Nggak bisa milih. Nah, itu jadi mengingkari kesempurnaan. Jadi menganggap Allah ini tidak sempurna. Nah, itu juga taktil. Ya, kita beranggapan ciptaan Allah tidak sempurna. Ya contohnya tadi ketika ditanya hal-hal yang sifatnya
idea, kita mengatakan ideologi lain. Orang Islam itu harus menganggap Islam itu nomor satu, tapi dalam teknis belum bisa, yaitu yang kita akui. Hukum apa yang terbaik? Ya hukum Islam memang harus begitu. Dan itu tidak boleh disalahkan. Tapi kalau diinterogasi, waduh bisa urusan itu. Ya. Tapi kalau kita bisa jawab enggak. Kalau kita sepandai Rocky Gerung ya. Dia kan ahli filsafat, udah ngelotok lah. Jadi dia tahu hukum itu dicipta untuk apa, dia tahu asal-uasalnya. Ya kita juga begitu. Kalau ahli hukum ya dibelok-belokin ya nggak bisa. Yang ketiga, ta'tilu muamalatihi amma yajibu anil abdi min hakikati tauhid, yaitu meniadakan muamalah, meniadakan perbuatan Allah. Makanya dalam hadis itu ada wala tasubud dahra, janganlah kamu memaki waktu. Secara tidak sadar saudara, kita mengatakan zaman edan itu salah itu. Zaman edan salah. Saya juga ikut ngomong sih. Lamun ora edan ora keduman. Lalu saya temui hadis itu ada dalam Adabul Mufrad, la tasubud dahra, jangan memaki zaman, karena zaman itu yang buat Allah. Jadi gini maksudnya, kalau sekarang Pak Hilman membuat karya, inilah katakan, ini buatan Pak Hilman, lalu saya ejek, tersinggung nggak? Tersinggung. Begitu juga Allah, kan yang buat aku zaman itu. Nah seperti saya dibuat sipit, dasar sipit, salah itu enggak. Ini begini-begini juga buatan Allah. Tuhanmu juga. Makanya saya nggak setuju menuduh bangsa. Nggak menuduh bangsa itu. Israel pasti nggak benar. Belum tentu, karena di antara mereka juga ada yang sudah muslim. Jadi kalau kita sudah berpaham global, sudah campur itu, nggak boleh menuduh suku. Memang setahu saya Sunda itu brengsek, nggak boleh. Karena suku itu memang sudah perkenan Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Itu sudah perkenan Allah. Jadi kalau kita muslim seperti saya, nggak boleh saya tidak mengakui suku saya, nggak boleh. Karena itu sudah dari dulunya begitu. Kamu orang Cina ya? Iya, gitu. Cuma saya muslim. Kan ada orang sini kan begitu. Udu wong bermata. Cina mau udu wong, dianggap bukan orang. Ya. Terus kalau orang Cina sendiri nih, kalau dia di bawah saya, kalau saya bukan muslim, dia panggil koko kan. Kok gitu. Tapi setelah dia tahu muslim panggilnya bapak, tetap panggil koko ke saya, enak aja sih. Itu kok bisa begitu gitu? Kakak, mamang, mang, kang, gitu. Iya AA. Kok langsung panggil bapak? Tetangga saya kan sama itu, non muslim. Panggil saya, contohnya dia punya anak, panggil kakek, kakek engkong, saya bilang panggil. Seperti kamu manggil kakekmu apa? Saya ini masih asli. Bahkan dari kamu lebih asli saya. Wong saya asli Tiongkok sana. Nggak tanggung-tanggung. Makanya ada ceritanya itu. Saya ngelesin orang privat. Karena anaknya berapa kali nggak naik. Dia murid Mardiwana. Saya ajarin. Satu saat bapaknya datang pengen tahu nama saya itu apa. Maksudnya tulisannya. Kan saya nggak tahu nama saya tulisannya bagaimana dalam tulisan Cina. Jadi satu saat saya pulang, saya minta ibu saya, mama saya untuk menuliskan. Tuh, udah tak kantongin nih. Nah, begitu ada dia, saya kasih tahu. Kaget dia. Kamu berarti kakak saya, padahal dia lebih tua dia. Dari silsilahnya itu kamu di atas saya. Ya, dari sisi marga. Kamu itu berarti dari sisi silsilah lebih tinggi kamu.
Oh langsung dia beli apa gitu, menghormat. Wah, demen juga nih kalau begini. Makanya orang bertahan pada jabatan tuh bagus itu karena begitu pelayanan. Oh dia langsung hormat ke saya kan. Kan orang Cina itu memberikan marga itu beda-beda. Nanti keturunan saya apa, terus keturunan apa, ada petunjuknya. Tidak boleh sembarangan. Seperti saya kan ada siongnya. Ada siong. Setiap orang yang namanya siong pasti setara dengan saya. Bisa begitu tuh. Mereka mengatur nama. Iya marga. Saya marganya kan Lim. Lim Sao Liang contohnya. Itu dia meliong, saya siong. Nah itu. Keberapa saya nggak tahu. Udah nggak begitu ingat. Tapi menurut Rasulullah nanti di hadis Adabul Mufrad, menjaga silsilah itu penting Pak Hilman. Menjaga silsilah. Jadi Pak Hilman mencari tahu saya anak siapa, bapak saya anak siapa, kakek saya, itu penting. Ini untuk menjaga silaturahmi. Dan di dunia ini tidak ada yang berhasil kecuali orang Arab. Di dalam hadis, orang Arab itu kalau ditanya, dia hafal 7 ke atas. Kamu anak siapa? Saya anak ini, anak 7. Rata-rata katanya. Dan kita tidak berhasil. Ya? Iya, 7 turunan. Hafal. Coba Pak Sarjono, anak siapa? Ya mungkin batas kakek. Kakeknya punya bapak siapa? Sampai 7 hitung. Nggak hafal. Kalau dia kan bin anu. Jadi katanya itu hanya milik orang Arab yang bisa begitu. Ya, jadi artinya bangsa yang sangat tahu persis keturunan siapa. Kita lanjutkan. Jadi dalam hal muamalat kita meniadakan rububiyatullah, memaki angin seakan-akan angin itu berdiri sendiri. Ya, seakan-akan dia bergerak sendiri. Kurang ajar ini angin, contohnya gitu. Atau cuaca. Ya memang jengkel juga jengkel, mau berangkat hujan. Waduh, kata Rasul setor loh. Dimaki udan katanya. Nggak boleh karena Allah yang menurunkan itu. Ya, ini dari sisi akidah memang kadang-kadang juga gitu. Artinya nggak terima pada takdir, ya udah siap berangkat setor doang udan. Gitu. Nggak kerasa itu. Nggak kerasa kita memaki Allah karena angin itu diutus oleh Allah. Makanya Nabi Musa beda nabi dengan kita kan, saat malaikat maut datang kepada Nabi Musa langsung ditonjok. Jadi selevel nabi pun nggak mau mati, apalagi kita. Ya walaupun kita hidup susah, kon mati mau gelem. Ya kan? Suruh mati duluan emang nggak mau, walaupun kita susah hidup, susah apa enggak, ya mati bes lah, orang. Saya pernah berdialog dengan Pak Mukhlis. Pak Ustadz, alhamdulillah kuburan sudah rapi. Ya udah sisain 1, saya bilang gitu. Sisain 1, kalau ada yang meninggal kan nggak perlu buru-buru gitu, langsung cemplungin. Nanti kalau lagi rengsek, udah rengsek bangun lagi 1, gali lagi 1. Wih, siapa yang mau masuk duluan? Bukan masuk duluan. Bukan masuk takut kagol. Kan seperti maulidan nih. Waktu itu kan ada yang meninggal tuh. Kita ini. Sana lagi pada maulidan. Nggak mau. Si tukang gali suruh gali nggak mau. Ya udah kalau begitu kami aja. Jangan. Kita yang ngegali nggak boleh. Dia suruh ngegali kagol. Terus jadi gimana? Udah kamu tetap tak bayar, saya gali. Tetap nggak mau. Jangan. Gimana ini? Tunggu nanti maulidan selesai. Itu sampai tertunda berapa jam? Saya lupa siapa kasus. Nah, maksud saya untuk mengantisipasi begitu. Ternyata dalam hal seperti ini orang kafir lebih siap. Mereka yang hidup sudah punya kuburan. Nah, seperti adik saya. Ketika saya nasihatin, tenang. Gua udah punya kuburan. Astagfirullah, punya kuburannya bangga.
Jadi dia bilang dia sudah beli 3 kuburan, satu buat mama, ya mama dia, mama saya. Dia dan istrinya sudah 3. Nah ini yang udah diisi 2. Saya lagi ngebatin, orang seperti dia sih udah ingat mati. Padahal yang disuruh ingat mati kan kita kan. Sering-seringlah ingat mati, sebab ingat mati itu menyadarkan Anda ketidakabadian. Ternyata dia lebih siap. Dan itu banyak sekarang dilakukan oleh para pejabat. Udah mesen dulu. Karena ternyata untuk mendapat kuburan itu susah. Makin hari makin susah. Kalau kita kan cuek aja ya. Ya murah meriah gitu. Ya kan? Begitu. Kan pernah terjadi juga di sini. Udah dikasih gundukan. Begitu dipapas marah. Padahal itu kuburan umum. Kan ada yang begitu ya, saya nggak nyebut namanya. Papas marah. Padahal itu demi kerapihan. Saya kan pernah ngomong, kuburan kita ini dari sisi syar'i banyak melanggar. Kenapa? Karena nginjek kuburan itu haram. Kita mau ngubur nginjek kuburan. Kan gitu kan? Kita mau ke sana nih. Nggak ada cara lain kecuali nginjek ini. Ini haram hukumnya. Jadi artinya harus ada galengan. Harus antara kuburan tuh yang rapi loh, kayak taman pahlawan gitu tuh. Minimal begitulah gitu. Nah ini memang mulai digarap, tapi belum betul-betul rapi. Sampai saya berniat udah patungan tak beli kapling baru, kita yang bagus gitu loh. Ya katanya ziarah sunnah. Kan supaya orang nongkrong nggak nginjek tuh. Ada ininya, galengannya, gitu, ada sekatnya. Jadi ada tengah-tengahnya, ada jalan. Begitu mestinya. Kita kembali ke sini. Apa saja yang pernah dilakukan oleh orang yang mu'attilah? Pertama, at-ta'nu fi nususil wahyi. Mencela nas. Yang namanya nas itu redaksi Quran dan hadis. Jadi Quran saja namanya ayat, hadis saja namanya hadis. Ya, tapi kalau Quran dan hadis ini namanya nas. Nas itu artinya redaksi. Mencela nas. Contohnya nas ini nggak benar ini. Seperti begini, ada ungkapan baru-baru ini, saya baru tadi pagi baca. Seorang kiai mengatakan, ada orang berpendapat sejahat-jahatnya orang Islam, yang penting dia orang Islam akan masuk surga. Sebaliknya, sebaik-baik orang kafir, kalau dia nggak Islam, dia tidak akan masuk surga. Kan menurut saya benar itu. Itu malah diungkapkan dia. Gimana orang ini bisa berpendapat begitu? Loh, ini orang nggak beres sih. Padahal itu pendapat yang benar. Jadi dia mengungkapkan ada ustadz yang mengatakan, ya kalau dia mengatakan ada ustadz mengatakan, diantaranya saya. Ya, sejahat-jahatnya orang Islam, kalau dia tetap menjaga iman, ini kan surat 682 tuh saya pernah jelaskan. Dia akan masuk surga, cuma bedanya waktu sama fasilitas. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Sebaliknya, sebaik-baiknya orang, kalau dia nggak muslim, nggak mungkin bisa masuk surga. Itu benar. Tapi dia anggap, bagaimana itu dai bisa ngomong begitu? Kalau saya pikir-pikir sih orang ini pengen di alam. Jadi dia berpaham kebangsaan. Dia berpaham kebangsaan. Kalau begitu, udah pantesan orang nggak berusaha menjadi baik kan begitu kan ujungnya. Saya tahu gitu. Yang kedua, tahmisus nusus syar'iyah wa taqdimu janibal aqli wa taqdimu 'alan naqli. Mendahulukan rasio daripada nas. Ya, jadi mengedepankan rasio. Jadi ada nas-nas yang tidak sesuai dengan rasio. Dia abaikan. Nggak mungkin penafsirannya begini. Jadi maksudnya nas ini keberadaannya benar, tapi penafsiran boleh jadi salah. Ya artinya di sini dihadirkan 10 ustadz, katakanlah begitu, untuk menafsirkan suratul Fatihah. Pasti kan bahasanya beda-beda. Ya kita mudah lacak dengan menghadirkan 10 tafsir.
Nggak usah 10 ustadz lah, 10 tafsir dibaca oleh satu ustadz. Tapi kan tafsir kan pasti beda-beda. Oh pengertiannya, ya itu wajar. Tapi yang ditafsirkan sama. Kan sekarang orang mencoba mempreteli ya, karena sekarang itu sudah alat-alat itu sudah canggih, dipreteli bener tuh. Ayat-ayat ini asli bukan. Cocok nggak cocok. Jadi berusaha dicocok-cocokin sama kita. Contohnya orang Kristen menuduh orang menurut Quran tuh salah dengan mengatakan ya ukhta Harun. Memanggil Maryam itu dengan wahai saudara Harun. Dalam Quran ada apa? Ya ukhta Harun, maka na abukim merota sauin wa ma ummuki bagia. Ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan pelacur. Kok kamu bisa melahirkan anak tanpa suami? Nah ini, jadi Maryam dipanggil ukhta Harun, saudara Harun. Padahal Maryam dengan Nabi Harun berjauhan masanya. Ini nggak salah Quran. Nah, ternyata dia nggak paham bahasa. Panggilan saudara itu nggak selalu satu darah. Ya seperti saya mengatakan, wahai saudara-saudara, apakah saudara itu kakak saya? Kan bukan. Nah ini nggak ngerti bahasa Arab beda. Jadi dia ingin yang dia tafsirkan itu bahasa Indonesianya. Wahai saudara perempuan Harun, memang dia kakak beradik sama Harun? Bukan itu panggilan orang yang beriman itu saudara. Nabi juga pernah berkata, semua nabi itu bersaudara. Bibitnya satu yaitu Adam. Sumbernya satu, semua nabi saudara. Semua agama sama. Itu sebenarnya ajaran Islam. Semua agama itu sama, yaitu Islam. Jadi Islam menolak ada agama lain. Jadi kalau ditanya Yesus itu agamanya apa? Islam. Adam agamanya Islam. Begitu menurut ajaran Islam. Loh kok ada istilah Yahudi Nasrani? Istilah Yahudi dan Nasrani ini timbul setelah nabinya wafat. Jadi maksudnya Nabi Musa nggak pernah mengatakan agama yang kubawa ini namanya Yahudi. Nabi Isa nggak pernah mengatakan, aku ini membawa agama Kristen. Enggak. Tapi Nabi Muhammad menyebut agamanya Islam. Inna dina indallah Islam. Itu bedanya. Jadi penamaan agama Islam itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Islam. Allah sendiri menyatakan. Ya, dari sisi nama kita menang jauh. Dan ini bukan sembarang ngomong, bisa dibuktikan dalam sejarah. Kapan kata-kata Islam itu dimulai? Nah, itu sudah sejak Nabi. Tapi kapan Yahudi sebagai agama itu dimulai? Pernahkah Nabi Musa mengatakannya? Enggak pernah. Kalau bangsa Yahudi iya. Bahwa ini agama Yahudi, enggak pernah. Terus kapan Yesus pernah mengatakan agama yang kubawa ini adalah agama Kristen? Nggak pernah. Nah itu dari sisi namanya saja sudah beda ya. Nah itulah beberapa hal yang berbentuk yang tadi itu ya. Kedua, membesar-besarkan atau mengecilkan nas ya. Yang ketiga, matarataba ala qauli Jahmiyah minal muqawalat fasidat fis sifat waladzi imbatsaqat min qaul Jahmiyah wa ta'athara fiha. Ini ucapan-ucapan dari Jahmiyah. Ini disebut apa nih secara rinciannya. Yang keempat, tashkikun nas fi aqaidihim. Memberikan keraguan-raguan pada akidah. Memberi keraguan-raguan pada akidah umat Islam. Contohnya saya pernah debat dengan teman saya sesama IAIN. Kamu percaya tak bahwa ada siksa kubur? Percaya nggak ada siksa kubur? Saya tahu kakaknya itu sekolah kuliahnya di Usuluddin.
Ya, bagian usuluddin itu bagian akidah. Jadi banyak orang yang kuliah mengambil mata jurusan usuluddin itu menceng nantinya. Menceng. Kebanyakan dari mereka yang usuluddin itu malah nggak sholat. Ini aneh gitu loh. Nah ini adiknya mencoba begitu, ngelawan saya. Saya percaya, saya bilang. Saya beriman. Karena itu kita ucapkan berkali-kali, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Emang kamu pernah mengalami tah? Emang kamu pernah ngalamin sesuatu yang ada nggak perlu kita alamin? Saya bilang. Contoh, saya yakin ya jatuh dari pohon kelapa itu sakit. Saya nggak perlu nyoba. Masa saya nyoba? Nah, sampean nggak percaya. Dia tak tungguin. Coba. Menang dia. Diam. Memang ada hal-hal yang suprarasional dalam Islam ini. Bapak sekalian. Contohnya proses penurunan wahyu. Nabi Muhammad kan nggak sekolah. Ya, sudah disampaikan bahwa beliau itu tidak bisa baca. Kok kenapa ayat yang turun pertama suruh baca? Kan Imam Bukhari menceritakan saat turun wahyu, Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Nabi menyambut dengan ma'ana biqori. Saya nggak bisa baca. Iqra sampai 3 kali. Nggak bisa baca saya. Akhirnya didekap oleh tahu-tahu udah bisa. Ini kan nggak mudeng ini. Memang yang namanya mukjizat itu nggak mudeng gitu loh. Kalau dia mudeng ya buat apa ada wahyu? Nanti juga ngerti. Coba Nabi Musa menghadapi laut, di belakang musuh, di depan air. Apa bantuan yang Allah berikan? Pukul tongkatmu ke air. Ini kan nggak mudeng gitu juga. Masa bantuan kok mukul tongkat? Ya, udah dikejar-kejar musuh, di depan ada air. Kita pemimpinnya. Waduh, premen ya. Sama dengan gempa lah katakan, terjadi tsunami. Kalau istilah di zaman Firaun kan dikejar-kejar oleh tentara, kalau ini kejar-kejar ombak. Pukul tongkatmu. Wih, apa nih pasti begitu. Pasti kita begitu. Memang nggak mudeng. Itulah namanya mukjizat. Jadi artinya orang Nasrani itu memulai dengan kata-kata begini. Apakah Allah tahu segalanya? Iya, Allah tahu segalanya. Malah dalam bab di buku-buku akidah buat anak-anak, kan saya dulu ngajar. Taunya Allah itu bahkan tahu buntut semut hitam di atas batu hitam di malam kelam. Begitu pernyataan di akidah tuh. Saya waktu itu bertanya-tanya, apa semut ada buntutnya ini ya? Katanya semut buntut hitam, semut budak katanya. Semut budak itu semut yang kecil, hitam, ada buntutnya, dia ada di atas batu hitam di malam kelam. Allah pun tahu geraknya. Yang mengilustrasikan kemahatauan Allah. Jadi Allah tahu persis bahwa Nabi Muhammad nggak bisa baca. Dia menggiring opini dulu. Saya nggak tahu bakal dijebak di situ. Iya tahu dong. Nah kalau Allah tahu bahwa Nabi Muhammad nggak bisa baca, kenapa diturunkan ayat suruh baca? Bukankah itu sama dengan kita menyuruh orang yang nggak bisa baca dengan koran? Mang, baca ke? Wih, ngelunjak kita harus sekolah aja. Pasti begitu kan? Kan Allah Maha tahu. Bingung ya, saya bilang. Bingung ya, saya jawab aja. Inilah mukjizat. Kalau nyuruh baca kepada orang baca, buat apa wahyu? Itu mah biasa aja kali. Justru itu wahyu. Nabi Muhammad nggak sekolah, Nabi Muhammad nggak bisa baca, kok diturunkan dalam bentuk bacaan. Iqra. Nah, itulah istimewanya. Ya, itu diantaranya. Tashkikun nas fi aqaidihim bima ja'u bihi min fikrin falsafiyin wafidin
membuat keraguan-raguan dalam masalah akidah yang bersumber dari falsafat. Nah ini, kalau kita tidak hati-hati, falsafat ini bisa menggelincirkan. Contohnya gini, ini saya lupa puluhan tahun yang lalu, anak panggung rawi yang dulunya remaja masjid, suatu saat silaturahmi ke rumah saya, lalu dia mengungkapkan begini, saya kaget. Pak Ustadz, Tuhan ada itu karena kita. Karena kita kan? Tuhan ada itu karena kita kan? Saya kan kaget. Loh, kok kamu bisa berpikir begitu? Lah iya, kalau nggak ada kita, siapa yang manggil Tuhan? Artinya tuh, kalau nggak ada kita, siapa yang manggil Tuhan? Ini kan kita ngomong Tuhan nih, karena ada saya kan? Kalau saya nggak ada, oh kamu bisa tahu, kamu nggak ada yang manggil Tuhan? Oh kamu bisa tahu, kalau kamu nggak ada yang manggil Tuhan? Saya balikin begitu. Lah ini akal-akalan itu. Ada lagi yang mengatakan Quran tidak suci. Quran itu bukan kitab suci. Ya kalau yang dimaksud kitab suci itu nggak boleh disentuh, ditaruh di atas, itu benar. Maksudnya supaya dibaca-baca. Tapi kalau yang maksud mendudukan Quran itu buku biasa, ini saya pernah dengar dari ulama juga. Sehingga dia taruhnya di sini nih. Taruhnya di sini Qurannya. Ya biasa kan buat kaki segala kan di meja itu kadang-kadang ada bawahnya itu. Ditaruhnya di situ Quran. Kalau orang, loh, oh kenapa taruh situ? Ya ini kan percetakan. Apa kamu masih menganggap ini suci? Ini percetakan. Sekarang saya beri ibarat begini. Saya berapa kali ngomong. Anda beli kain merah dan putih, lalu Anda jahit seukuran bendera. Ya. Lalu Anda injak-injak di depan tentara. Kira-kira bagaimana? Terus saat dia marah, Anda, kok marah sini? Ini kain-kain saya. Bisa nggak kita jawab begitu? Ya nggak bisa. Sama dengan uang. Uang kita robek-robek kecil-kecil tuh. Katakanlah di pejabat. Coba kalau nggak ditabok. Sebab itu menghina negara. Begitu, karena itu adalah lambang. Nah ini Quran juga lambang. Walaupun kertas kosong. Anda injak nggak apa-apa. Tapi ketika ditulis alif lam mim dzalikal kitab diinjak, Anda akan tersinggung. Benar nggak? Sekarang ditampakkan di internet, kertas putih diinjak-injak. Ini kertas saya yang beli loh. Ini kertas saya. Marah nggak? Ih, apa sih orang ini? Kertas-kertas dia. Tapi ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal atau alhamdulillahirabbil dan begitu injak-injak, pasti marah umat Islam. Apa urusannya kertas-kertas saya? Bismillahnya aja jadi tulis Nah iya, iya, tapi kalau masih berbentuk kertas kan enggak. Nah, ada ulama pernah ketemu dengan saya. Ini Quran ditaruh di situ. Di bawah gini. Pak, taruh situ. Ya ini kan hasil percetakan. Apa yang mulia dari ini salah. Salah itu. Itu pemahaman yang salah. Itu sehingga wajar saudara, ulama mengatakan untuk memegang mushaf itu harus berwudu. Nah, ini kan hasil percetakan. Ngerti kan? Itu sama dengan begitu. Jadi satu-satunya kitab yang dipegang harus berwudu adalah Quran. Kitab lain tidak ada, hadis nggak masalah. Sebagai bentuk penghormatan. Apa itu sah dari Nabi? Nabi pernah mengutus begitu. La yamassul Quran illa tahirun. Dan itu sah berdasarkan hadis. Kata Syekh Utsaimin, dia dulu berpaham memegang Quran itu nggak perlu wudu, kata Syekh Utsaimin. Tapi setelah saya meneliti, hadis itu ternyata sahih. Itu tuh. Jadi dia sejak itu nggak berani. Tapi aplikasi menjadi jawaban buat kita. Nggak berwudu nggak apa-apa. Aplikasi tuh.
Gimana? Enggak, kalau menurut wajib. La yamasul, karena itu larangan. La yamasul Quran illa tahirun. Jadi bagi mereka yang tidak mewajibkan, memang menempatkan sunnah. Wajib. Yang pernah saya di pesantren Ustadz Hafidin, saya coba-coba tanya, menurut kalian, menurut ajaran sini nih, saya bilang, di pesantren ini, megang Quran wajib nggak berwudu? Iya Ustadz. Oh, berarti sudah diajar. Berarti itu ada yang pendapat mutakhir. Jadi beliau kayaknya mengupdate. Gitu. Yang kalau menurut anu kan enggak. Muhammadiyah mengatakan enggak. Tapi penelitian terhadap itu terakhir itu Ibn Baz, Syekh Utsaimin, Saleh Fauzan mengatakan wajib. Penelitian terakhir. Karena hadis ini selalu diteliti. Apa dulu yang dianggap dhaif diteliti lagi. Yang sahih boleh jadi menjadi dhaif karena ada riwayat-riwayat terus, pokoknya diupdate terus. Nah itulah. Sebenarnya mereka juga menyebutkan Islam versi bahasa mereka. Jadi Islam ini kalau di Indonesia kan penyerahan. Itu loh maksudnya. Nah, tidak semua nabi bahasanya bahasa Arab. Jadi kalau diarabkan, pernyataan mereka itu artinya Islam. Maksudnya gini, seandainya Allah mengutus seorang nabi Indonesia gitu katakan. Seandainya orang Indonesia ini pernah menjadi nabi dan dia ditempatkan sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad, pasti dia akan mengatakan agamaku adalah agama penyerahan. Nah, ketika diarabkan namanya Islam gitu loh. Perbedaan bahasa, penyerahan diri gitu kalau ada gitu. Nah ini kalau diarabkan tuh Islam gitu. Gitu maksudnya. Islam ini kan bahasa Arab artinya. Yaitu dia mengatakan Islam tapi dalam versi bahasa mereka. Jadi yang kalau di Indonesia kan artinya penyerahan diri, hanifan muslimah gitu. Maksudnya Islam ini kan bahasa Arab. Itu keluar dari lisan Rasulullah karena beliau berbahasa Arab. Jadi kalau Islam ini diversikan agama mereka, bahasa mereka, yaitu saya ilustrasikan kalau ada nabi dari Indonesia dan dia sebelum Nabi Muhammad, pasti dia akan mengatakan agamaku ini adalah agama penyerahan diri gitu. Kurang lebih begitu. Yang kalau diarabkan menjadi Islam gitu. Tapi mengapa tidak langsung aja Islam disebut Islam begitu? Ya itu kemauan Allah lah begitu. Jadi disebut hanifan muslimah. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian, kan titik temunya di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diakui sebagai orang Yahudi, Nabi Ibrahim diakui sebagai orang Nasrani. Lalu turun ayat, maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani, tetapi dia hanifan muslimah. Agama penyerahan diri gitu. Gitu menurut versi sana. Di dalam syariat itu harus ada cara. Jadi apa? Caranya harus sesuai. Aturan dan caranya harus sesuai. Jadi bukan saja niatnya, tapi caranya juga harus sesuai. Niatnya kan harus benar. Bismillah, tapi caranya salah, nggak boleh. Jadi caranya juga harus sama gitu. Contohnya saya mencuri, tapi untuk membantu orang miskin, itu kan? Kan niatnya benar, seperti yang dilakukan oleh Pitung apa siapa ya? Ya si Pitung. Itu mungkin bertumpu dari tadi tuh orang kafir, wong gitu. Jadi ngutang segala nggak perlu bayar, anggapannya begitu. Nah ini caranya salah. Karena itu Allah mengatakan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, ya, tidak menerima kecuali yang bersih. Nah bagaimana kalau ada orang dihadapkan pada taubat? Dia taubat
kemudian dia punya uang hasil dari yang tidak halal. Bagaimana ini mengatasi uang ini? Apa dibakar? Agama tidak membolehkan dibakar. Orang dapat uang dari yang tidak halal, lalu dia tobat, apa uang ini dibakar, dimusnahkan? Jangan. Nah, ulama agama Islam menuntun dipakai untuk yang sifatnya umum, jangan dikonsumsi, seperti jalan raya, masjid. Tapi jangan kasih tahu panitianya. Gara-garanya kan, apa boleh nerima itu? Karena dikasih tahu. Udah saja infak gitu. Nah kalau kemudian saya sengaja begitu berarti dikasih tahu. Jadi jangan diberitahu. Dengan diberitahu, tidak diberitahu dia nggak bersalah. Jadi nggak mungkin ini dibakar gitu. Demikianlah. Masih ada pertanyaan? Nggak ada ya? Semoga Allah melipat gandakan pahala kajian kita, menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Wabil khusus kepada anak-anak kita, semoga dimudahkan hidupnya, penuh berkah, dan diberi bimbingan untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.